Oke, di video kali ini saya mau memperkenalkan ini adalah peternakan bagi saya. Nah, jadi apa aja kegiatan saya di peternakan dan kegiatan saya di masyarakat, ikutin terus ya. Perkenalkan, nama saya Royan Yosefa Sagala, umur saya 26 tahun. Saya dari Kabupaten Samosir. Saya adalah seorang entrepreneur muda di bagian bidang peternakan. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Kalau Anda suka, like, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Saya adalah peternakan. Nah, saya memulai peternakan babi ini sejak saya lulus kuliah dari Polbamkan Medan di tahun 2019. Nah, pada saat itu saya mendapat kesempatan dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian, mendapat modal usaha PWMP, yaitu penumbuhan wirausaha muda pertanian. Nah, pada saat itu saya terinspirasi untuk membuat usaha tentang peternakan babi. Saya lihat peternakan babi ini merupakan peluang yang sangat besar di Kabupaten Samosir, apalagi didukung dari segi ekonomi, sosial, dan budaya orang Batak. Orang Batak itu dalam setiap kegiatan pasti membutuhkan daging babi, mulai dari acara adat kelahiran, pernikahan, sampai adat pemakaman orang Batak itu membutuhkan daging babi. Nah, di sini saya belajar dari dalam usaha ini di tahun 2019 sampai sekarang, banyak suka duka yang saya alami dalam beternak babi ini. Nah, pada saat ini saya ikut bermitra dengan seorang pemuda yang bernama Bapak Mario Simanihuruk, dan kami bermitra di sini. Saya juga sering bermitra dengan para peternak di Samosir. Yang menjadi masalah pada saat ini di peternakan rumahan di Kabupaten Samosir, masih banyak peternak rumahan yang belum mengetahui cara berbudidaya ternak babi dengan baik. Contohnya memberi pakan sisa makanan dari dapur. Itu justru tidak bagus untuk perkembangan ternak babi. Nah, apa yang solusi yang kita berikan kepada peternak rumahan? Kita berikan edukasi dan kita berikan bagaimana kita sharing, memberikan ilmu kita kepada masyarakat supaya mereka lebih mengerti bagaimana kegiatan berbudidaya ternak babi ini. Nah, selain kegiatan saya beternak, saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Contohnya, saya ikut dalam kegiatan kaderisasi lansia di masyarakat di desa saya, Desa Ginolat. Nah, dalam kaderisasi ini saya ikut berperan untuk memberikan semangat, untuk memberikan pola hidup sehat kepada orang tua yang lanjut usia, supaya mereka bisa menjaga kesehatan mereka agar bisa tetap semangat dalam menjalani hidup mereka. Yang kedua, saya juga ikut terlibat dalam sebuah komunitas pemuda tentang kewirausahaan, namanya FKP, Forum Kewirausahaan Pemuda di Samosir. Nah, pemuda-pemuda yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun. Di dalamnya berkecimpung beberapa pemuda yang ikut berwirausaha dalam UMKM di Samosir. Kemudian selain itu juga saya ikut dalam kegiatan kepengurusan BUMDes Ginolat. Dalam kepengurusan BUMDes ini saya berperan sebagai bendahara BUMDes Ginolat, bergerak di bidang kegiatan repot air minum. Selain itu juga ada kegiatan lain yang saya geluti sejak mulai saya di bangku sekolah.
saya ikut dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Nah, saya sukarelawan mengajar anak-anak sekolah minggu supaya mereka menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh di masyarakat yang lebih baik dan memberi potensi untuk negaranya. Oke. Halo, selamat pagi. Saya sedang di area peternakan babi milik Royal Sagala. Jadi setelah saya melihat berdialog dengan saudari Royal Sagala, saya bisa mengambil beberapa pengalaman dalam peternakan babi ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya, jadi bisa kita lihat peternakan babi yang dikenal kotor, tapi saya melihat untuk saat ini sangat bersih, nyaman. Jadi di balik itu semua ada seorang perempuan muda, masih single ya, masih single, anak muda ya, yang memulai usaha peternakan babi, menginspirasi untuk anak-anak muda, khususnya di Kabupaten Samosir ya. Jadi saya juga banyak berdiskusi dengan saudari Royal Sagala yang memberikan banyak ilmu kepada saya dalam peternakan babi ini. Banyak hal-hal yang belum saya ketahui, penanganan dalam peternakan babi, penanganan nutrisi, pemberian obat, cara-caranya. Jadi memang sangat menginspirasi, dan kalau saya sih beranggapan anak muda di masa sekarang ini dia salah satu pelopor ya untuk generasi muda, pemuda-pemudi untuk saat ini. Jadi kepada generasi muda, silahkan bagi yang mau beternak, mengikuti jejak kesuksesan dalam beternak babi dari Royal, ayo mari diskusi, kita mulai dari sekarang. Kalian itu, kita ini adalah generasi muda, cikal bakal kemajuan bangsa ini. Jadi kalau bukan kita yang pemuda dan pemudi yang akan membangun negara ini, siapa lagi? Kita adalah penerus bangsa ini. Mari kita mulai dari hal terkecil. Mari kita mulai dari diri sendiri. Hidup pemuda. Apa pengalaman Bapak selama beternak babi? Pengalaman saya setelah beternak babi yang saya dapat dari adik saya si Royan. Contohnya seperti dulu saya tahu kalau memberikan makan ternak babi itu kan cuma dari sisa-sisa makanan. Jadi setelah saya tanya sama si Royan dan dia kasih tahu gimana cara memberikan pakan yang baik, itu makanya saya tahu gimana caranya membuat pakan ternak yang lebih pas. Contohnya dari jagung, dedak beras, dedak padi, dan konsentrat. Nah, situ dari saya tahu dari dia gimana cara memberikan pakan yang baik, dan itu udah saya buktikan. Nah, apa tanggapan Bapak tentang si Royan sebagai pemuda pelopor di bagian peternakan babi ini? Oh, kalau pendapat saya kalau tentang si Royan ya saya salut. Dia seorang sarjana, generasi muda yang
gigih, ulet, yang berani pulang kampung untuk beternak babi. Yang jarang sebagian generasi muda yang mau seperti itu. Yang biasanya cenderung setelah tamat kuliah dia merantau ke kota. Nah, tapi si Royan enggak. Dia pulang ke kampung untuk berusaha beternak babi. Gimana lah saya bilang, kalau beternak babi itu dia mempunyai peluang kalau di kampung membuka usaha beternak babi itu dengan cara teorinya sendiri. Nah, Apa harapan Bapak dalam beternak babi ini? harapan saya kalau untuk beternak babi ini ya supaya menjadi peluang usaha ke depannya, peluang usaha yang baik, bukan cuma buat keluarga aja. Jadi mungkin bisa berpengaruh ke sesama gitu. Kegiatan saya di kandang, kita mengambil kesimpulan bahwa jadilah generasi yang menjadi cikal bakal untuk membangun negeri ini. Ada pepatah dan kata bijak yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu sendiri bahwa apa yang harus saya berikan untuk membangun negeri ini. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan sendiri, potensi apa yang bisa kamu kembangkan untuk menjadi pemuda pelopor. Saya Royan Yosepa Sagala, Horas.